pada saat kita mau rilis seperti ini, ya teman semua bersiap. Ada tulisan ya yang bisa untuk dipersiapkan, alat tulis yang dipersiapkan untuk mencatat ya. Jadi saya pun mempunyai ada banyak catatan gitu ya, karena otak kita, pikiran kita itu sangat terbatas. Maka saat kita ingin bisa menguasai banyak ilmu, ikatlah dengan catatan. Nanti bisa kita buka kembali gitu ya. Pikiran kita yang sadar hanya kekuatannya adalah 12%. Nah, dibantu dengan catatan nanti bisa kita buka kembali ya. Jelasnya seperti apa, keterangannya seperti apa, kita nanti untuk bisa melihatnya kembali dan akhirnya kita bisa lebih mahir lagi untuk mempraktekannya. Nah, sahabat semua, tak berlama-lama ya. Masya Allah, sudah tidak sabar. Bagaimanakah cara untuk penyembuhan dari insecurity? Ya, kita sambut beliau yang luar biasa, yaitu Bunda Pita Nareswari dengan tepuk tangannya yang gemuruh. Silakan Bunda Pita. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susan atas sambutan luar biasa dan openingnya yang dahsyat. Dahsyat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Dahsyat. Dahsyat. Ajaib. Ajaib. Jaib. Iya, Masya Allah, tabarakallah ya. Terima kasih yang sudah hadir di awal waktu. Kita agak sedikit mundur karena menunggu kesiapan teman-teman tadi ya. Di jam 19.30 ternyata yang masuk baru 5 orang gitu ya. Dan Alhamdulillah sudah meningkat 22 orang. Yang kami perhatikan di sini adalah ya turunnya rasa giroh gitu ya. Giroh itu apa sih? Semangat dari teman-teman semuanya. Mungkin karena beberapa pekan yang lalu udah adem, udah nyaman gitu ya, dia udah buka perisai gitu. Tapi kemudian tiba-tiba kayak nggak ada perasaan apa-apa gitu. Kayak saya tadi pagi itu ya, mendapatkan email dari teman-teman semuanya, gimana nih persoalannya pada hari ini? Coba ditulis apa perisainya. Ternyata banyak yang belum menulis gitu. Ternyata ditunggu baru sampai siang gitu sudah ada yang menulis gitu ya. Nggak apa-apa, tapi saya izin mengingatkan juga ya buat teman-teman semuanya apabila kita girohnya ini sedang yang namanya iman itu pasti naik turun setiap harinya gitu ya. Setiap harinya, setiap saat pasti ada saat-saat di mana kita merasa saya baik-baik saja, saat-saat di mana kita merasa saya butuh obatnya gitu. Saat-saat merasa kita butuh ditemani gitu. Nah, disinilah tuntutan dari istiqomah perasaan teman-teman semuanya ya. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan untuk kajian kita pada malam hari ini, sambutlah salam saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku, sahabat terapi sadar nafas, saya doakan yang hadir pada malam hari ini beserta dengan seluruh keluarganya senantiasa dalam kondisi sehat, prima, badannya bugar luar biasa. Anak-anaknya Amin. menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Kita bisa Amin. mendapatkan rezeki orderan berlimpah ruah dari arah mana saja 5 miliar per bulan. Insya Allah Amin. kita senantiasa selalu berhaji dan menghajikan, umroh dan Amin. mengumrahkan. Wafat Amin. husnul khatimah, masuk Amin. surga bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat beliau dan ditempatkan di surga yang terbaik, surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya, sebelum saya melanjutkan kajian ya, kajian kita yang pada malam hari ini kita mengambil tema menyembuhkan insecure. Ya, insecure itu perasaan apa sih ya? Ini adalah sebuah istilah asing ya. Dia didapat dari bahasa Inggris yang artinya kalau secara bahasa Indonesianya insecure adalah kurang percaya diri, kurang bersemangat juga bisa, kurang tenaga, kurang spirit dan lain sebagainya ya, insecure gitu. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan bahwa saya membuat kesepakatan dengan Bunda Susan untuk malam hari ini, besok dan seterusnya mungkin ya, untuk kajian tidak ada share screen. Nah, loh. Tidak ada share screen mulai malam hari ini. Kenapa?
Kami ingin menguji dan menaikkan level mentalitas sahabat semuanya dalam belajar, terutama dalam menyiapkan buku catatannya, gitu ya. Buku catatannya sebelum kita lanjutkan kajian kita, tolong disiapkan. Ayo cari pulpen, ayo cari kertas, ayo cari buku dulu. Karena tidak ada share screen pada malam hari ini. Kalau hanya menyimak di depan, hanya mendengarkan suara saja, tidak dicatat, itu nanti akhirnya kita jadi jiping, ngaji kuping, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Nah, soalnya kenapa? Karena kami memperhatikan begini ya, teman-teman. Bukannya kami tidak mau berbagi lagi ilmu-ilmu yang sudah tercatat lewat PPT atau share screen yang sudah kami rancang sedemikian rupa untuk memudahkan sahabat-sahabat semuanya. Soalnya nih, kalau kita share screen, kita memperhatikan teman-teman yang tidak masuk ke ruang kajian, gitu. Saya membayar investasi tujuannya untuk apa sih? Kan belajar, ngikutin kajiannya ya dari awal sampai akhir supaya ilmunya masuk ya. Akan tetapi ternyata dengan adanya screen ya, PPT yang kami amati selama beberapa bulan terakhir ini ya, ternyata teman-teman yang ada kesibukan dan lain sebagainya itu tetap nggak ngezoom, tetap nggak masuk ruangan, walaupun kami sangat menghargai masih memperpanjang donasi investasi. Hanya gitu kan, menurut kami alangkah sayangnya ini ditinggalkan gitu ya. Lebih baik kita ambil dong, kita udah pesen bakso, udah pesen mie ayam, udah pesen nasi padang gitu kan, tapi kenapa nggak dimakan gitu, hidangan-hidangannya gitu. Bahkan YouTube-nya pun tidak ditengok gitu. Ketika ada persoalan baru muncul, bagaimana Bunda Susan, bagaimana Bunda Vita, ini persoalan saya gitu kan, ya kan. Nah, ini yang kita amat sangat peduli gitu ya, dan kita sangat sayang banget itu sama teman-teman semuanya. Motivasi kami ingin membuat Nusantara Ajaib itu benar-benar kami ini serasa ingin memberikan cahaya apa yang kami punya kepada teman-teman semuanya, supaya benar-benar misi mengajaibkan 2 juta pengamal ilmu magnet rezeki itu sudah tercapai gitu. Apakah selama ini belum ada Bunda 2 juta yang melihat ilmu magnet rezeki? Melihatnya iya, tapi yang mengamalkan belum gitu. Kami para CTMR ini tersebar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan sampai Malaysia, Hong Kong gitu kan. Nah, tujuannya apa? Ingin menyebarkan cahaya gitu. Ilmu magnet rezeki itu untuk semua, satu sama terhubung dan mudah sekali untuk dipraktekkan. Sayangnya belum banyak yang percaya dan belum banyak yang yakin. Ketika mereka sudah mengikuti seminarnya, sudah mengikuti trainingnya, oh saya tahu jurusnya, tahu aja nih 10 jurusnya dasar bisa bikin saya ajaib ya. Tapi saya akan berikan khusus nanti setelah teman-teman mempelajari ya, mendengarkan dulu gitu apa yang disampaikan di kajian awal kita malam hari ini. Terutama ya, ini sangat berkaitan sekali dengan proses terapi atau pelepasan energi yang tidak positif yang teman-teman miliki, yang teman-teman dapatkan selama 1 pekan kemarin, atau mungkin ada luka batin di masa yang lalu yang belum terobati, dan kita harus benar-benar bersihkan di malam ini, harus benar-benar clear, harus benar-benar energinya berlian kita dapat gitu kan. Kan di sini ruangan ini ya, kita melakukan yang namanya proses buka perisai ya, tidak hanya di RFF LOP saja, tapi di terapi sadar nafas ini ada proses buka perisainya. Di antaranya apa? Membuka pintu supaya awan hitamnya keluar gitu kan. Nah, terus apa lagi Bunda, di sini kita turun garis kebenaran dan pandai menghadirkan cermin ajaib. Ketidaktepatan kita selama ini itu apa ya. Kemudian kita bisa menarik, memanggil jiwa-jiwa gitu kan di dalam kuantum kita, itu jiwa-jiwa yang pernah kita sakiti ataupun menyakiti kita, untuk mereka bisa memaafkan kita, kemudian mereka bisa tersenyum bersama dengan kita dan kita bisa berpelukan bersama gitu. Kan itu intinya gitu, untuk terapi proses sadar nafas ini. Dan inilah yang dinamakan sebagai magnet keajaiban gitu. Kita bisa manggil mereka di dunia kuantum, seperti Bunda mohon maaf ini Mulyani gitu ya, yang sedang tidak tenang, anak-anaknya belum pulang gitu kan. Saya memperhatikan chat beliau gitu ya, Bunda Heni ya, mudah-mudahan hadir pada malam hari ini. Bukan dulu insecure-nya, perasaan tidak nyamannya itu seperti apa. Saya kurang percaya diri, saya kurang merasa
bahagia gitu kan, itu adalah bagian dari rasa insecure gitu ya. Nah, kita bahas dulu ya satu persatu teman-teman, apa itu insecure. Oke. Nah, saya akan membacakan, boleh bisa jadi membacakan atau teman-teman bisa menuliskan gitu ya di dalam buku catatannya masing-masing. Nanti prosesnya seperti apa kita ikuti bersama, dan setelah itu nanti teman-teman berikan rangkumannya. Ya, berikan rangkumannya yang ada di buku teman-teman semuanya, supaya nanti teman-teman bisa memahami apa itu tema kajian kita pada malam hari ini. Sudah siap ya belajar teman-teman semuanya? Nanti saya berikan ringkasannya di akhir gitu. Saya akan memberikan ringkasannya di akhir. Oke? Siapkan bukunya bareng-bareng. Oke, kita bahas dulu mengenai insecure. Ya, jadi saya bilang insecure itu adalah sebuah perasaan ya, perasaan tidak nyaman, perasaan tidak percaya diri, perasaan merasa tidak cukup gitu kan, merasa diri tidak layak, merasa diri gagal, merasa diri dibandingkan orang lain saya kok bukan apa-apa. Kalau orang sekarang bilang saya adalah seorang remah rengginang. Itu bahasa anak gaul gitu ya, bahasa gengsi. Aku mah apa kalau dia orang yang kaya, dia orang berpunya, saya mah seorang remah rengginang gitu. Bukan remahnya saja Bu, tapi udah jadi bubuk gitu. Nah, jangan sampai perasaan-perasaan demikian itu kita miliki gitu. Padahal Allah itu sudah mengkaruniakan kita kapasitas yang sama gitu. Kapasitas yang sama dalam hal apa ya? Ilmu pengetahuan gitu kan, kemudian kapasitas untuk belajar itu sama gitu kan. Allah sudah menggelar sebuah hidangan setiap harinya, dan kita nggak sadar hidangan itu apa gitu kan. Hidangan ilmu, hidangan kesehatan, hidangan masih ada keluarga gitu kan. Nah, yang namanya proses insecure, perasaan insecure itu bahwa kita merasa sering membandingkan hidup dengan orang lain gitu. Seringnya seperti itu, terjadinya seperti itu. Misalnya ya, dulu banget puluhan tahun yang lalu gitu kan. Sebelum saya diangkat menjadi seorang PNS gitu kan. Saya ini seorang wiyata bakti, tenaga honorer gitu kan. Kemudian saya bekerja di sekolah dasar. Saat itu eh, di sana gitu ada teman-teman saya yang sama-sama mengabdi, perempuan juga dua gitu. Nah, kami bertiga nih ya sebagai seorang honor di sana. Ya, kami sangat menikmati masa-masa itu. Kemudian ada tes CPNS gitu kan. Dua teman saya ini keterima, tapi saya tidak bisa ikut tes CPNS karena apa? Ijazah saya tidak linear. Saya mempunyai ijazah sarjana bahasa Inggris, tetapi saya ngajarnya di sekolah dasar. Ya, meskipun di saat itu saya bisa menjadi seorang guru muatan lokal, ternyata lowongan formasinya hanya untuk guru kelas gitu kan. Dan saya bukan guru kelas, saya hanya seorang guru mapel ya, guru mata pelajaran. Sehingga pada saat itu tentu dong saya merasa kecewa gitu kan, kemudian merasa enggak pede gitu ya. Saya hanya seorang, siapa sih tenaga honorer bayarannya berapa, teman-teman saya udah di PNS semua gitu kan. Nah, setelah itu perasaan-perasaan enggak nyaman muncul di sana tiap hari, dan saya meskipun nggak ada yang ngomong, tapi saya membanding-bandingkan diri saya gitu. Kenapa saya tidak bisa begitu? Kenapa mereka bisa begitu? Gitu kan. Nah, jadi saya merasa tidak layak, saya merasa tidak cukup gitu kan. Saya merasa tidak pede gitu kan. Seperti itu, saya keahlian saya apa sih pada saat itu gitu kan. Nah, kondisi yang demikian setelah berlampau waktu gitu kan, Allah memberikan pandangan-pandangan ilmu. Setelah saya mau belajar, saya membuka hati, saya membuka perisai, walau saat itu belum menemukan yang namanya ilmu magnet rezeki gitu kan. Nah, saya perlahan-lahan mulai memahami setiap hikmah di balik peristiwa yang Allah berikan gitu kan. Saya mencari guru saat itu, pokoknya saya harus punya guru, saya harus punya pegangan, saya harus tahu ilmunya Allah itu semacam apa, dan saya ingin mengupgrade diri saya supaya saya bisa sama seperti mereka. Itu tekad saya pada saat itu gitu. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu saya menemukan Ustadz Nasrullah, saya menemukan ilmu magnet rezeki, dan saya mulai memahami ternyata perasaan yang demikian kalau dalam ilmu magnet rezeki dinamakan
menjeruk nipis gitu ya, perasaan kekhawatiran yang berlebih-lebihan gitu kan. Nah, kita tidak bisa menghargai proses dan kita tidak bisa mereframe ya, mereframe atau memberikan sudut pandang yang berbeda. Yang kita lakukan hanya membanding-bandingkan hidup kita sendiri. Padahal ya dalam surat At-Tin gitu, Allah itu sudah sampaikan sesungguhnya kamu itu telah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk ya, surat At-Tin ayat yang keempat ya. Bunyi suratnya kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu. Sesungguhnya gitu, Allah itu sudah menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk gitu. Ya. Jadi Allah menciptakan kita itu dengan sempurna. Tidak ada makhluk di muka bumi ini sesempurna manusia, benar gak? Coba teman-teman perhatikan hewan bentuknya kayak apa, teman-teman perhatikan yang namanya tumbuhan bentuknya seperti apa gitu kan. Sekalipun tumbuhan punya kelebihan tapi dia tidak bisa bergerak gitu kan. Sekalipun hewan itu bisa bergerak, mukanya nggak kayak muka kita. Ya gak? Kemudian makhluk-makhluk lain di muka bumi ini apa? Gunung, batu gitu kan, tanah ya. Itu makhluk loh teman-teman ya. Gunung, batu, tanah, kemudian apalagi makhluk yang ada di bumi aja deh gitu. Sungai, itu juga makhluk, air itu juga makhluk. Kok bunda nenek moyang kita Nabi Adam itu kan sudah diampuni dosanya masuk surga kembali, kita belum. Nah, memang seperti itu jalan ceritanya gitu kan. Supaya manusia ini paham identitasnya dan kesadarannya bahwa ya yang anak cucu Adam itu yang sudah terlahir di bumi ini ya, itu bisa kembali ke surga apabila mereka paham hakikatnya gitu ya. Jadi paham hakikatnya bahwa kita makhluk surga dan paham caranya supaya kembali ke surga itu seperti apa ya. Wasilahnya salah satunya adalah dengan cara memahami pola pertolongannya Allah yang ada di ilmu magnet rezeki ini. Nah, di ilmu magnet rezeki ini sebenarnya kita diajarin bagaimana cara mulia bahagia, tidak hanya menunggu jalan ke surga aja, tapi saat di dunia ini kita sudah merasakan surga sebelum surga. Caranya seperti apa ya tadi? Seperti cara manggil uang gitu kan. Cara saya mau bakso dipanggil pakai LOP, saya mau masuk rekening, saya mau closingan 100 juta per bulan, 200 juta per bulan kan gitu. Kan? Prakteknya kan sudah diajarin sama Bunda Susan cara-caranya seperti apa gitu. Nah, inilah yang harus kita konsistenkan. Jangan pernah membandingkan lagi kehidupan kita dengan orang lain. Kok dia udah ajaib duluan, saya kok belum gitu kan. Nah, pikiran-pikiran yang semacam demikian itulah yang harus kita hindari ya teman-teman. Ini latar belakangnya dari perasaan insecure itu sendiri gitu. Lalu perasaan-perasaan yang lemah ini, insecure, perasaan lemah iman, kurang tawakal itu sering kali datang apabila kita terlalu sering melihat dunia. Ya, terlalu sering melihat dunia. Kok terlalu sering melihat dunia bagaimana Bunda? Iya karena melihat tayangan-tayangan yang ada di dunia ya. Si artis A udah dapat mobil ya diberiin suaminya. Lalu kita membandingkan, wah suaminya artis Mbak Maya misalnya ya. Mbak Maya ini dikasih mobil sama suaminya Lamborghini. Lah suamiku ngasih apa gitu kan. Kalau saya memperhatikan komentar-komentar di kolom postingannya artis gitu, mereka sering insecure banget gitu loh. Lalu apa tujuannya membandingkan hidup kita dengan hidup artis itu sendiri gitu. Kita nggak akan mungkin bisa sama dengan mereka apabila gitu kan, kita tidak menyadari identitas kesadaran diri kita itu seperti apa gitu. Gini teman-teman, ada orang yang sudah diciptakan Allah ya, sekonyong-konyong mereka dari keluarga yang kaya raya dan mereka sudah ditakdirkan kaya raya. Ada juga orang yang ditakdirkan orang biasa-biasa saja, tapi karena dia mau bergerak dan dia mau berusaha, ya, akhirnya dia bisa menjadi orang yang kaya raya. Tapi yang perlu kita pahami, kekayaan itu semuanya, dua-duanya dari Allah dan milik Allah, gitu kan. Bisa saja kalau Allah mau kekayaan dari orang yang sudah kaya raya sejak lahir itu diambil. Contohnya banyak kok, gitu kan, dibangkrutkan, dijatuhkan, gitu kan. Contohnya banyak, apalagi kalau kita memperoleh harta kita dari cara yang tidak benar itu. Tapi semua orang, baik orang yang pangkatnya entah misalnya ada di kolong jembatan atau mungkin tukang beca atau mungkin tukang bangunan, seperti saya seorang guru dan lain sebagainya, memiliki hak yang sama rata dan sama besarnya.
dalam memperoleh rezekinya Allah gitu kan. Contohnya apa? Rezeki yang sama rata, sama banyak, sama besar, nafas, oksigen setiap hari dibagikan Allah gitu kan, sama besar, sama rata, benar nggak? Ya kan? Nah, terus sama besar, sama ratanya apa? Air. Air, terutama air hujan. Kalau hujan di Jakarta sampai ke Pemalang basah semuanya, gitu kan? Sama rasa, sama rata, sama besarnya, gitu. Nah, ini rezeki dari Allah yang setiap hari mutlak kita rasakan. Lalu bagaimana dengan rezeki kekayaan? Pekan lalu saya sudah membahas. Kebanyakan orang tidak sadar dan menganalogikan rezeki itu hanya sebagai harta, gitu kan? Padahal bukan, gitu kan? Nah, lalu bagaimana? Apakah rezeki setiap orang yang berupa materi harta itu bisa sama banyaknya? Bisa, asal paham polanya dan tahu cara geraknya, gitu, ya kan? Nah, contoh, Ustadz Nasrullah bisa minus 21 miliar. Minus loh. Kondisinya bukan nol lagi tapi sudah minus 21 miliar. Bayangkan, itu miskin-miskinnya orang miskin gitu. Kan bisa dibilang kayak gitu. Miskin-miskinnya orang miskin. Udah nggak punya apa-apa, minusnya 21 miliar, mau bayar pakai apa gitu kan. Nah, dalam perjalanannya Ustadz Nasrullah menemukan kesadaran diri dan lalu menemukan proses belajarnya, dan dia rangkum proses belajarnya itu menjadi jurus-jurus yang indah seperti ilmu magnet rezeki ini yang kita pelajari saat ini gitu. Nah, di sini teman-teman semuanya juga bisa merubah kondisi minusnya teman-teman semuanya menjadi kondisi plus. Dengan cara apa? Mengikuti polanya, bersihkan dulu ya hal-hal yang kurang positif yang ada di dalam diri teman-teman saat ini gitu. Misalnya rasa insecure tadi, kurang tawakal tadi, yang dilihat hanya membandingkan dunia saya dengan dunia orang lain, padahal jelas beda. Dunia saya dengan dunia Bunda Susan juga jelas beda gitu. Saya berkecimpung di dunia pendidikan, Bunda Susan lebih banyak ke dunia usahawan bisnis gitu kan. Oh, udah beda jauh, tapi apa yang terhubung dari kami? Apa yang bisa membuat Arta ini berkolaborasi? Semangatnya teman-teman, semangat satu sama dan terhubung gitu. Semangatnya dari kami semua ya. Kami terhubungnya dari semangat belajar supaya memperoleh keajaiban yang lebih baik lagi, dan semangat istiqomah kami gitu, kami padukan seperti itu, dan kami ingin berproses juga gitu, bisa mengajaibkan apa yang bisa kami rasakan itu bisa dirasakan juga oleh teman-teman semuanya seperti itu. Lantas bagaimana apabila perasaan insecure ini tidak diatasi? Nah, perasaan teman-teman yang menjeruk nafsi, overthinkingkan pikiran teman-teman sendiri itu tidak diatasi, teman-teman akan menutup potensi diri teman-teman semuanya. Saya memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan 5 miliar satu bulan. Tetapi gara-gara kita insecure, kita nggak merasa percaya, gitu. Apalagi percayanya adalah percaya diri, gitu. Akhirnya, ya, pada akhirnya kita menutup kemungkinan untuk bisa memperoleh kekayaan yang sama dengan teman-teman yang lain. Misalnya kayak gini. Ini yang saya perhatikan di grup reguler gitu ya. Saya perhatikan di grup reguler. Itu. Mereka tahu ilmu magnet rezeki itu ada 10 jurus dasarnya, tapi mereka kurang praktek. Ini yang tidak ikut belajar sama sekali ya. Mereka hanya stay ya, tidak pernah ikut sama sekali di grup pembelajarannya Bunda Arta atau di grup pembelajarannya CTMR lain. Ada yang seperti itu. Merasa nyaman dengan kondisi sudah dikasih booster harian dari saya berupa kajian, berupa teks gitu kan. Mereka merasa nyaman dengan tayangan-tayangan YouTube-nya Ustadz Nasrullah saja. Mereka merasa sudah bisa. Padahal kecukupan ilmu tidak bisa diukur dari sana. Kecukupan ilmu magnet rezeki tidak bisa ditentukan dari tayangan gratisan. Itu. Mereka merasa sudah cukup, dan akhirnya itu menutup potensi diri mereka untuk berkembang menjadi lebih ajaib. Apapun keadaannya, bagaimana responnya sahabat? Oh, keren. Ya, oke, enggak apa-apa. Lanjut Bunda Vita. Iya, kita lanjut lagi ya teman-teman. Lanjut. Tadi sampai menyalahkan takdir. Kalau kita tidak mau membuka hati ya, menutup potensi diri kita sendiri gitu.
Nah, supaya kita tidak disebut orang yang senantiasa menyalahkan takdirnya Allah. Kenapa hidup saya seperti ini? Keuangan tidak mudah gitu. Padahal uang itu bisa dipanggil. Beneran uang itu bisa dipanggil. Saya kalau misalnya ya, apalagi yang namanya pegawai gitu kan. Saya tanggal sekian gitu. Udah tahu ya kalau rahasianya pegawai gitu. Tanggal sekian pasti kondisinya sudah tidak baik-baik aja kalau hanya mengandalkan dari gaji. Tetapi saya mengandalkan juga kemampuan saya yang lain, misalnya di sisi bisnis gitu kan. Ya Allah, saya mau closing nih, saya pengen ada yang uh, Allah mendatangkan rezeki, pokoknya saya pengen uang lah, Allah saya pengen uang gitu supaya saya bisa membeli kebutuhan, mencukupi kebutuhan saya dan anak-anak di rumah gitu kan. Ya udah saya LOP aja, nanti tiba-tiba besoknya gitu kan dikasih gitu sama Allah, dikasih. Walaupun kadang saya LOP-nya karena saya malu gitu ya. Saya nggak langsung sebutkan nominalnya sekian, itu enggak gitu. Pokoknya saya mau kebutuhan saya cukup gitu dan Allah kasih kecukupan gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan setiap kali kalau teman-teman mendapatkan kecukupan itu dari Allah, jangan lupa harus selalu diingat untuk bersyukur gitu ya, karena kita terlalu seringnya kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, menyebabkan diri kita kurang bersyukur gitu. Sering kali Bunda Susan menulis gitu ya, menyampaikan kita harus punya 3 buku ya. Yang pertama buku goal, buku data, kemudian buku syukur gitu kan. Buku goal itu buku LOP gitu kan. Nah, kita sudah punya belum menuliskan itu tiap hari belum? Nah, the powerful of menulis. Itu buku-buku saya gitu ya. Sampai sekarang saya buka ketika saya pertama belajar ilmu MR gitu. Saya nulis LOP apa sih di situ. Banyak yang goal, teman-teman, banyak yang tercapai. Alhamdulillah gitu. 90% tercapai dengan cara yang ajaib. Luar biasanya di situ gitu kan. Ya, cuma kadang-kadang ya itu tadi saya masih punya insecure, kadang-kadang mau LOP saya pengen 100 juta tapi saya pegawai biasa gitu kan, kadang-kadang seperti itu teman-teman. Nah ini yang harus disembuhkan juga ya, mendobrak mindset supaya kita tidak menjadi orang yang gitu kan membatasi, memblok diri kita, mentalnya kita gitu. Nah jangan pernah merasa cukup ya, dengan keajaiban yang sudah kita miliki sekarang gitu. Nanti akibatnya kalau kita merasa cukup dengan keajaiban yang kita miliki sekarang, berarti nanti akibatnya kita nggak mau belajar lagi gitu ya. Jadi bersyukur kita sudah ada di komunitas ini dengan cara gitu, istiqomah perpanjang lagi, istiqomah yang perpanjang lagi, seperti itu teman-teman. Dan jangan pernah membandingkan apa yang ya, satu lagi buku goal ya, buku goal itu buku LOP, kemudian buku data Bunda Maya ya, buku data. Data itu adalah buku peristiwa-peristiwa yang setiap kali kita dapati, mau nyaman nggak nyaman, tapi nanti kalau yang nggak nyamannya kita pisah, kita lepaskan dalam terapi, seperti itu ya, buku data. Kemudian dengan terlalu seringnya membandingkan hidup kita dengan orang lain, kadang-kadang kita merasa cukup qanaah gitu ya. Qanaahnya itu qanaah istighna ya, bedakan ya. Qanaah dengan istagna. Istagna itu merasa cukup kalau sudah dapat ajaib gitu. Pergi gitu. Kalau merasa cukup qanaah ya. Qanaah itu sama-sama merasa cukup ya. Istagna itu merasa cukup ke hal yang tidak baik. Tapi kalau qanaah merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah untuk disyukuri ya. Untuk kita syukuri apa yang sudah kita dapatkan. Nah, Allah itu kan bilang, ketika kamu bersyukur, maka ya nikmatnya akan ditambah gitu. Nah, makanya ketika kita punya luka batin di masa lalu gitu ya, kita punya luka batin di masa lalu, kemudian misalnya ya luka batinnya adalah disebabkan oleh kemiskinan orang tua. Ya, kemiskinan orang tua yang kemudian terekam di dalam bawah sadar kita, saya adalah orang miskin, orang tua saya orang yang nggak punya, saya nggak layak kaya gitu. Kadang-kadang seperti itu menumbuhkan rasa insecure-nya gitu. Nah, kemudian akhirnya memblok mental, menghalangi potensi diri, akhirnya kita merasa cukup istagna, nggak mau ajaib lagi. Saya udah nyaman kok, udah tenang di RFFLOP, saya udah nyaman di terapi, saya udah ajaib begini-begini. Kenapa saya harus upgrade lagi? Kenapa saya harus ke ruang THMR? Kenapa saya harus ke sini, ke sana gitu kan? Kadang-kadang seperti itu. Itu karena luka batin juga boleh jadi gitu kan. Nah, ini yang harus sebenarnya diobatin lewat terapi ini tuh. Luka-luka yang tidak nampak macam itu.
gitu. Nah, bagaimana solusinya menyembuhkan insecure? Yang pertama tadi ya, dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, doa ini kita baca setiap kali kita mau riyadhah al-waqiah gitu. Ya, doa 1000 dinar At-Talaq ayat 2 dan 3. Kemudian teman-teman harus rajin untuk memperbanyak zikir. Ya, zikir itu penyembuh hati, sudah pasti. Terus kemudian melakukan terapi mandiri di rumah setelah sholat tahajud, ya, baca Al-Quran, itu terapi juga gitu kan. Lalu jangan pernah tinggalkan afirmasi. Afirmasi itu untuk selalu dikerjakan setiap hari, setiap pagi. Saat Bunda Susan muncul ngasih tahu wara-wara pengumuman untuk tahajud, itu ada afirmasinya, kerjakan. Atau mau afirmasi model yang saya share di grup RFFLOP, kerjakan. Saya pribadi bahagia, berkah melimpah. Saya bersyukur ya Allah atas rahmat nafas ini. Saya bersyukur ya Allah atas nikmat sehat ini. Nah, ucapkan itu. Pas momennya di mana, kapan? Waktunya adalah malam hari jelang tidur, itu harus afirmasi. Pagi hari bangun tidur juga harus afirmasi, supaya sembuh rasa insecure-nya gitu, ya kan? Nah, kemudian supaya kita menjadi orang yang cepat pede gitu, mentalnya itu terbuka, mindsetnya gitu. Selain afirmasi apalagi? Kan tadi ya di buku ya, buku syukur, tulis nikmat yang telah diberikan Allah pada hari ini apa? 1 mangkok bakso dari Bunda Mayana gitu kan. Syukuri itu gitu kan. Nah, kemudian misalnya saya dapatkan uang 100.000 rupiah dikasih adik gitu kan. Saya dapatkan pelukan hangat dari anak saya hari ini. Nah, itu juga rezeki loh Bapak Ibu semuanya. Pelukan hangat dari anak-anak dan senyuman cerah ceria mereka itu juga rezeki yang luar biasa. Anak-anak yang menyayangi orang tuanya dan patuh kepada orang tuanya, rezeki yang luar biasa. Karena anak-anak adalah pintu surganya kita. Oh, bisa Bunda? Betul. Ya, seorang anak kelak di akhirat itu akan menjadi saksi bagi 2 orang tuanya. Nah, dia posting tuh, ya, diposting di TikTok. Nah, setelah itu ramailah komentar, sampailah di grup kami gitu, di beranda gitu. Setelah itu ramailah gitu. Wah, anak durhaka, orang tuanya udah jompo, dititipin gak mau ngerawat, gini itu ini, komen tuh, menghakimi orang lain, membandingkan dengan hidup mereka. Ini perasaan insecure juga gitu kan. Setelah itu ya saya hapus. Ini tidak positif, belum tentu orangnya seperti ini gitu. Nah, saya cek lagi tuh. Saya cek lagi di postingan-postingannya lain. Ini benar berita hoax atau berita asli? Ternyata berita asli, benar. Tapi setelah itu dikonfirmasi oleh anaknya 1 jam kemudian, perjanjian memasukkan orang tuanya ke panti jompo dibatalkan. Sayangnya video yang pertama yang terlanjur viral, video klarifikasi yang kedua tidak viral gitu. Kenapa bisa demikian gitu kan? Nah, ini terlalu cepatnya orang-orang menghakimi orang lain dan komen yang gak benar, menimbulkan rasa insecure, ya, menghakimi orang lain gitu. Dan akhirnya sebenarnya cerita yang terjadi, orang tuanya dibawa pulang lagi, ya, perjanjiannya bermaterai disobek, dibatalkan, ya kan? Nah, ternyata ini ceritanya si ibu ini ya tinggal sama 2 orang anak perempuannya ini, mereka dari keluarga yang kurang mampu, miskin secara harta, tinggalnya hanya di rumah berpetak gitu kan, rumah kontrakan juga gitu kan, dindingnya bahkan untuk merawat si ibu ini hanya dibatasi dinding kain aja gitu kan, kamarnya si ibu ukurannya hanya 3 kali, ditarik dibawa pulang. Nah, akhirnya ajaib gitu kan, setelah ternyata anak ini membawa pulang ibunya, mereka mendapatkan bantuan dari seorang polisi yang baik hati, kemudian dari RW RT-nya juga ikut bergerak memberikan donasi kepada keluarga ini. Nah, selesai kasusnya. Tapi yang terlanjur viral video yang pertama, menjadi anak yang durhaka, padahal tidak seperti itu ceritanya. Nah, makanya kita itu jangan mudah insecure dan jangan mudah untuk menghakimi orang lain tanpa melihat duduk cerita dan duduk kebenarannya, tanpa harus diusut lagi gitu. Karena zaman sekarang itu mudah banget untuk menjatuhkan orang lain gitu lewat sosial media, postingan-postingannya nggak benar. Apalagi teman-teman sekarang lagi viral heboh kasus seorang artis yang dulu ramai banget, inisial AD dengan Bunda MJ gitu kan.
Jangan ikut berkomentar, cukup tahu dan diam aja dan menyaksikan nanti Allah yang akan menyelesaikan perkara ini. Seperti itu ya. Jadi ketika kita punya rasa yang kurang nyaman terhadap orang lain, itu boleh dibatasi dengan filter keajaiban, dengan filter energi yang sudah kita miliki gitu ya. Dan teman-teman semuanya, supaya tidak insecure kan tadi ya, pertama ya, kita harus banyakin bersyukur, menulis nikmat di buku syukur, kemudian mensyukuri apapun yang sudah Allah hadirkan gitu. Informasi-informasi yang baik itu juga harus kita syukuri, karena Allah berkata, jika kamu bersyukur maka niscaya aku tambah nikmatnya, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 gitu kan. Lalu kenali potensi teman-teman untuk berkembang. Bunda, saya udah tua, saya sudah cukup berumur, apakah saya masih bisa berkembang? Ya tentu saja masih bisa, Bunda, ya kan? Bagaimana saya bisa berkembang dengan umur yang segini? Dengan cara itu tadi, menanamkan benih-benih kebaikan untuk anak dan cucunya gitu kan, supaya mereka menjadi generasi atau insan yang bertakwa. Itu juga sudah modal gitu. Salah satunya itu ya. Kemudian lagi apa yang harus kita lakukan supaya kita sembuh insecure-nya? Afirmasi ya tadi ya. Afirmasi itu terdiri dari ucapan atau disiplin kata yang positif gitu. Ubahlah kata-kata, change word ya, then you change world gitu ya. Ustadz Nas bilang gitu, rubahlah kata-katamu maka kamu akan merubah duniamu ya. Seperti bilang, Bunda aku nggak bisa karena aku udah tua gitu kan. Rubah, Bunda aku mau belajar, meskipun tua aku bisa kok belajar gitu kan. Belajar, umpamanya belajar itu kan nggak harus yang berkaitan dengan teknologi, IT dan lain sebagainya, asal teman-teman memiliki rasa percaya diri, mengembangkan. Saya mau bantu Bunda Susan kan, saya mau bantu Bunda Susan tapi saya kok nggak bisa upload status di WA, gimana caranya ya gitu kan. Ya bisa aja sampaikan dengan mulut kan, anak-anaknya ajakin yuk kita ikut grupnya Bunda Susan yang afiliat yuk gitu kan, supaya kamu dapat tambahan penghasilan. Kan sudah bentuk wujud dari membantu orang lain untuk mengajarkan, seperti itu. Kemudian teman-teman jangan pernah ucapkan kata-kata aku jelek, aku orang mampu gitu, aku miskin gitu ya. Ganti kata-katanya ya, ciptakan dengan kata-kata yang baik. Misalnya seperti apa? Saya adalah orang yang unik. Saya adalah orang yang otentik, tidak ada yang menyamai saya. Saya diciptakan oleh Allah untuk bahagia dan mulia. Afirmasikan tiap hari. Saya adalah Estriana. Contoh ya Bunda Estri, mohon maaf. Saya pribadi yang unik, ajaib, otentik. Hari ini saya bersyukur. Saya memiliki keluarga yang mencintai saya. Anak-anak semuanya anak-anak yang taat, soleh dan soleha. Hari ini anak-anak memberikan senyum, kehangatan dan bahagia untuk diriku, dan seterusnya mereka akan mendoakanku. Nah, seperti itu ya. Berikan kata-kata yang baik untuk diucapkan, diafirmasikan dan disyukuri gitu. Ya. Maka ya tarik nafas, sambil tarik nafas boleh sambil diterapi gitu. Latihan praktisnya gitu. Malam hari ini nanti dibawa ya teman-teman semuanya gitu. Ya Allah, gitu. Saat Bunda Susan bilang, ayo LOP, teman-teman ingin apa? Gitu. Ya Allah, Engkau cukupkan diriku dengan ilmumu dan agamamu. Cukupkan diriku untuk istiqomah selalu dalam ruangan terapi sadar nafas, gitu kan. Ya, aku ridho ya Allah, aku ridho menjadi hambamu, aku ridho. Gitu. Maka ulangi dengan penuh kesadaran. Saya ingin, setelah itu ya, saya ridho ya Allah, saya ridho, tapi hatinya udah kemana-mana itu nggak bisa gitu. Pokoknya tenang, beneran tenang. Saya ridho ya Allah, saya ridho hari ini anak-anak tumbuh sehat, menjadi dewasa, besar. Saya ridho ya Allah, anak-anak memiliki penghasilan 100 juta per bulan. Boleh kok gitu kan, kickback untuk anak-anaknya. Nanti ketika anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, nanti uangnya dikasihin ke siapa? Ke ibunya juga, pasti ibunya merasakan gitu. Biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, maka kita berusaha untuk mengenal diri kita sendiri gitu. Maka Allah bilang gitu, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia pasti mengenal Tuhannya. Nah, maka ridholah dengan segala ketentuan, segala persoalan yang Allah hadirkan pada hari ini. Misalnya anaknya belum pulang, ya Allah saya ridho anak saya belum pulang.
tidak apa-apa, nanti dia pulang ya Allah, dia pulang ya Allah, dipanggil gitu, kuantumnya dihadirkan anak ini. Dan sekarang kita proses siap-siap untuk masuk ke ruangan terapi yang akan dipandu oleh Bunda Susan Arkanisa. Berikan tepuk tangan buat Bunda Ya, Susan Arkanisa. Silakan Bunda. terima kasih Bunda Vita. Materinya luar biasa ya untuk bisa mendobrak mindset kita ya. Mendobrak dari mental kita agar lebih menaik vibrasinya, kemudian semakin yakin. Kita itu diciptakan di dalam keberlimpahan, di dalam keajaiban. Kita penduduk surga. Apa saja yang kita inginkan itu mudah terrealisasi dan tersaji di depan kita, teman-teman. Tapi memang karena kita itu di dunia harus ada proses. Nah, kadang prosesnya itulah yang kemudian seperti membuat kayak langkahnya itu tidak mudah gitu ya. Padahal kalau kita mau menyadarinya bahwa kita itu berlimpah ruah, kita itu ajaib, diciptakan, semua solusi itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita melangkah seperti halnya Siti Hajar kan mengadakan ada sa'i gitu ya, harus ada gerak gitu. Nah, geraknya itu untuk diringankan gitu. Misalnya petunjuknya ya, petunjuknya ada di grup ya, grup affiliate, grup sobat bisnis atau di reseller ya. Untuk share-share ya share aja gitu kan. Ikut aja petunjuknya gitu ya. Nah, kemudian nanti ditambahin tuh ada LOP-nya gitu ya. Nah, LOP kan bermacam-macam caranya. Saya ingin mengulang ya teman-teman karena ini memang harus diulang. Mohon izinnya kalau teman-teman yang sudah mahir gitu ya, jangan bosan untuk saya menyampaikan ya. Ya, itu lagi yang disampaikan Bunda, ternyata banyak kok yang belum paham gitu ya. Mohon maafnya ya. Kalau Bapak Ibu di sini sih semuanya insya Allah sudah paham, cuma untuk diulang. Karena saya sendiri pun ya yang memberikan materi ini, kalau misalnya saya tidak mengulang menyampaikan, saya pun bisa jadi akhirnya kayak terlibas aja tuh, ya tidak mengerjakan. Maka ini sebenarnya saya menasihati diri saya sendiri dan kemudian misalnya Bapak Ibu bisa menirukan, insya Allah nanti hasilnya tuh powerful teman-teman. Ya, jadi saya yakin teman-teman itu bisa. Tinggal teman-teman yakin apa tidak gitu. Level keyakinannya harus ditinggikan ya. Oke, kita biasa ada LOP. Nanti saya ingin merutinkan teman-teman semua agar keajaibannya tuh benar-benar bertubi-tubi ya. Jadi kita harus mau membuka perisai. 3 lapisan perisai ada di dalam diri kita. Ini kan kita bareng-bareng ya, ada di sini gitu kan, 3 perisai itu berjamaah. Nah, nanti setiap harinya teman-teman semua usahakan ada membaca Al-Qur'an. Walaupun itu berapa lembar di rumah, itu juga bentuk dari terapi kita gitu ya. Secara muslim kita harus membaca surat-surat cintanya Allah, tanda taat dan patuhnya kita kepada Allah, dan itu juga sebagai obat kok untuk kita. Kalau kita mendengarkan suara kita sendiri membaca Al-Qur'an ya, walaupun seperti ini tapi membuat ada hiburan hati. Nah, hiburan hati itulah yang memberikan cas ya, cas energi baik. Nah, nanti berjamaahnya ada di Privat Therapy LOP gitu ya. Di samping teman-teman semua saya sarankan teman-teman untuk rutin bisa ambil napas, tahan 7, lepaskan 8. Atau misalnya gini, ambil napas 4 gitu ya. Mungkin tahan 2 atau 3, lepaskan 7 sampai 8. Yang penting rutinkan itu. Untuk apa? Membuka perisai setiap saat. Menambah ada energi-energi baik dari langitan itu masuk. Apalagi saat ada tumbukan gitu. Jangan serta-merta kita panik, jangan serta-merta kita marah, jangan serta-merta kita kemudian kayak uring-uringan meletup-letup. Sebenarnya bisa kok kita latih. Terutama adalah niat dari kita sendiri gitu. Saya merasakan saya kok kayak gini ya berubahnya gitu kan. Dulu kalau misalnya ada karyawan terlambat datang, karyawan hanya tidur saja, mohon maaf ya, kan ada juga tidur gitu kan. Saya udah marah luar biasa kayak itu. Gimana itu? Sekarang saya gini aja, keren, cuma ketawa gitu kan. Ya mereka mungkin ya tidak ini ya tidak segar badannya, capek lah. Saya harus memahami. Mungkin saya pun seperti itu gitu kan. Lalu nanti LOP dia bangun, dia manut sama saya, dia melembut. Benar terjadi gitu. Dia sungkan aja gitu sama saya gitu. Pada waktu saya udah mau datang, ya udah sungkan aja. Kemudian pada waktu LOP-nya itu ternyata ada petunjuk. Misalnya gini, tiba-tiba, Bunda itu untuk bagian packing kebanyakan orang gitu. Kayak ada suara. Ambil langkah sekarang, ya libur 1. Dan itu memang harus hari libur. Berangkatnya
untuk full adalah Selasa Jumat. Ya nganut semuanya gitu. Akhirnya enggak pada tidur gitu kan. Enggak pada ini apa namanya zona yang nyaman kayak gitu ya. Karena kan saya usahanya banyak ya. Saya kadang ke apa bagian yang sana gitu ya, ke rumah yang sana, ke bangunan yang sini gitu kan. Belum nanti ini saya buka ada toko baru gitu kan. Kan jarang jarang ada di satu tempat gitu kan. Nah, pada saat saya ada di tempat itu dalam kondisi yang wah keren gitu kan. Ya gimana kok seperti ini gitu kan. Akhirnya petunjuk kembali nih teman-teman. Ada kan Asmaul Husna tiap pagi kayak gitu. Jadi itu cara komunikasi kamu sama mereka kayak gitu kan. Cara menetralkan tuh ada suudon ya, ada hal-hal tidak nyaman gitu. Ih bener-bener alhamdulillah ajaib dan banyak keajaiban sih teman-teman saat kita mau rilis gitu ya. Enggak mau tuh menumpuk ada sampah ya di dalam diri gitu. Ternyata apa yang dibatin itu cepat sekali. Yang kemarin saya sampaikan di grup privat RFF LOP ya, apa saya sudah share juga ya di terapi syukur sadar nafas ya. Saat itu saya kekurangan sekali bola teman-teman. Sampai ada 5 produksi ya, 5 rumah produksi atau kita gambarkan saja kita sebut saja 5 pabrik ya. Karena kan beliau tuh apa namanya pakai mesin-mesin yang otomatis juga. Jadi kan udah memang sekelas pabrik gitu kan. Saya udah 4 pabrik saat itu ya. Itu enggak mencukupi kebutuhan saya gitu kan. Akhirnya saya beranikan diri ke orang itu yang memang terkenalnya itu orangnya ketus gitu kan. Orangnya enggak mudah diajak kerja sama gitu kan. Harga ningkring banget gitu kan. Kemudian saya harus DP dulu gitu kan. Nah setelah itu ternyata bulannya kurang, enggak mau terima ininya apa masukannya gitu kan. Pak ini bulannya kurang, banyak yang chat gitu kan. Bisa saya sudah ini sudah itu ya Allah kayak gitu banget, udah saya LOP aja. Ternyata itu proses terjadi beberapa bulan. Jadi teman-teman semua ya, LOP itu enggak langsung ujuk-ujuk saat itu hari itu, teman-teman harus ada proses kan, ke sana dulu gitu kan, proses dulu, nanti di ACC Allah dulu kayak gitu kan, kapan realisasinya gitu kan. Kita udah setelah itu TSL aja, jangan dipikirin mau kapan mau seperti apa gitu kan. Ternyata betul teman-teman, kemarin jam 3 pagi gitu kan, tiba-tiba aja WA itu kayak merendah melembut sekali gitu kan. Bunda tolong bola saya, bunda tolong bola saya gitu. Pak maaf ya Pak ya, maaf saya enggak bisa kalau saya suruh bayar dulu bilang gitu kan, harus sampai sini dulu baru saya bayar gitu. Kemudian bola itu banyak yang kurang pada chat gitu kan, jadi tolong untuk dilengkapi. Siap bunda siap, ya Allah itu apa yang saya mau itu dikasihkan semua kayak gitu. Alhamdulillah itulah teman-teman keajaibannya ya, saat kita mau rilis jangan mau kepikiran gitu ya. Oke, saya ingin jelaskan ya selanjutnya, di samping teman-teman nanti rutinkan ya untuk rilisnya. Rilisnya itu jangan terbatas, misalnya seperti ini. Ya aku rilisnya pada saat saya ada persoalan aja. Nah saya masuk gabung Zoom-nya kalau saya masih pusing banget aja gitu, pusing gitu ya, nggak nyaman gitu. Jangan. Jadi kita itu harus siap-siap ya, siap-siap senjata sebelum ada perang gitu ibaratnya. Coba ya itu nanti tercancel, kita pakainya pulpen yang nyaman. Wah ini enak nih, alhamdulillah semakin mendorong nanti. Oke, yang pertama ya adalah buku Goal. Buku Goal ini adalah buku LOP. Bapak Ibu apa nih pengennya ya, LOP-nya, buku Goal-nya, LOP-nya misalnya ya. Terima kasih ya Allah yang maha baik, omset SR saya per bulan 120 juta walaupun belum terjadi. Tulis, karena kan ini buku Goal ya, buku LOP ya. Nah terima kasih ya Allah, omset bola saya ya 500 juta per bulan walaupun belum terjadi. Tapi ini saya pernah terjadi sampai 500, alhamdulillah. Pada waktu saya tulis ini belum terjadi, tapi setelah itu bisa terjadi gitu ya. Kemudian terima kasih ya Allah peserta. Nah peserta misalnya kayak teman-teman yang mengadakan SMR ya, tulis aja LOP-nya berapa. Terima kasih ya Allah peserta SMR saya, tulis nanti itu nyata Bunda Suci ya. Tulis aja pengennya berapa. Misalnya kemarin pernah sekitar 100, naikkan 2 kali lipat gitu. Tapi kalau teman-teman yakin wah saya 500 aja gitu, enggak apa-apa silakan, tapi secara keilmuannya itu dinaikkan 2 kali lipat dari yang sudah pernah terjadi. Untuk apa? Menghindari limitasi keraguan gitu. Menghindari dari keraguan atau kecemasan tidak terjadi karena terlalu tinggi gitu. Ya ibarat kita mau ngambil ini nih apa namanya mangga gitu ya, terlalu tinggi kan. Jadi
pakai tangga nggak bisa, pakai loncat nggak bisa gitu kan. Tapi kalau 2 kali lipatnya kan kita bisa pakai kursi lah, dengan lompat lah kan bisa gitu kan. Tidak terlalu, kalau bahasa Jawanya, nyangklak gitu ya, tidak terlalu nyangklak. Tetapi kalau misalnya ada teman-teman yang seperti itu, misalnya ya mau 5 menit, 5 bulan, dalam 1 bulan 5 menit, 1 bulan gitu, nggak apa-apa juga, kita amin amin gitu, nambahin gitu kan, nambahin keyakinan kita. Kita kan semakin belajar kan semakin semakin tahu kayak gitu kan, semakin tahu. Jadi keterangan-keterangan saya seperti ini nanti mempermudah teman-teman dalam praktek, karena saya melihat dan saya merasakan sendiri di dalam praktek, kalau kita tidak berjamaah, cepet yang namanya ada ragu, cemas, kemudian kayak ya kok nggak mudah ya, kok kayak gini ya rasanya. Tapi kalau kalau bareng-bareng itu kayak, padahal kita nggak curhat loh ya, tapi kayak ada yang saling mendorong gitu. Wih, teman saya juga iya kayak gitu bisa, aku juga bisa. Ih, teman saya udah LOP nih, wih teman saya udah ngerjain ini gitu. Jadi kayak terdorong aja. Tapi kalau sendirian memang nggak mudah teman-teman. Maka pentingnya adalah berjamaah. Ya, ini buku untuk LOP ya, namanya buku GOL ya, buku GOL. Silakan. Baik itu GOL kesehatan boleh gitu ya. GOL kesehatan saya selanjutnya ya, saya sehat walafiat. Misalnya kok ada yang terkena, misalnya kok sering migrain gitu ya, saya setiap hari bahagia dan terbebas ya dari berbagai macam keluhan. Saya sehat walafiat. Tulis aja enggak apa-apa. Saya selalu segar, saya selalu cantik, saya selalu tersenyum, ringan tubuh saya. Tulis aja. Ini goal untuk kesehatan ya. Kemudian goal yang untuk keuangan seperti itu tadi. Ya misalnya ada yang pegawai gitu. Ya kan enggak apa-apa. Saya untuk bulan depan ya bisa mendapatkan mungkin peringkat apa gitu ya, yang pegawai nih ya, jadi golongannya menaik gitu kan, bulan depan atau 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi, Bapak Ibu kan yang tahu ya jadwalnya gitu kan. Nah nanti energi itu akan mendorong teman-teman semua, kayak langkahnya itu kayak dimudahkan aja gitu, karena udah ditarik dengan tulisan tadi gitu ya. Jadi misalnya Bunda Suci kan pegawai negeri, nah nanti Bunda Suci lihat peluang-peluang apa ya yang menyebabkan saya punya finansial gitu. Berarti penjualan emas saya, tulis gitu, penjualan emas saya meningkat gitu kan. Kemudian pendapatan suami, kan dapat uang dari suami gitu ya. Apalagi ada tagihan di luar, tulis gitu, ditulis bahwa ya Allah, terima kasih ya Allah, orang itu cepat bayar kepada saya. Jumlahnya berapa? Dengan mudah dan menyenangkan, langsung bayar cash gitu. Baik itu transfer maupun dia langsung pakai uang ya, nominal gitu, cash transfer atau cash yang pakai fisik. Lalu bayangkan, ditulis di situ sambil membayangkan, itu cepet banget loh penagihan ya. Makanya teman-teman yang misalnya bingung, saya cara nagihnya gimana Bunda, pakai buku GOL kayak gini, cepet sekali gitu ya. Nah terima kasih ya Allah, saya mempunyai pendapatan. Saya waktu itu tulis ya, waktu itu belum sebanyak istilahnya 300 misalnya, belum sebanyak itu ya. Mohon izinnya ya teman-teman, saya kadang kurang nyaman kalau saya ngomong vulgar kayak gitu ya. Vulgar gitu kan, ya Allah gitu kan, ya ampuni saya gitu. Saya ini niat memotivasi gitu ya. Nah waktu itu misalnya saya masih bilangan ratusan ya, 100 juta, 150. Ya Allah, saya terima kasih, pendapatan saya 300 juta per bulan. Pendapatan saya per bulan gitu kan. Bersih gitu, tulis aja. Nah, teman-teman 2 kali lipat di sini ya. Buku GOL penulisannya usahakan sebenarnya enggak tiap hari Bunda Dina. Kalau yang tiap hari itu saya buku syukur sama buku data gitu. Sebenarnya buku data juga enggak tiap hari gitu. Tapi saya kadang ada yang menyerang gitu. Ini kok gimana ya kayak gini gitu. Contoh nih teman-teman ya, buku data. Ada yang menyerang seperti men-trigger gitu kan, enggak nyaman. Jadi akhirnya banyak buku GOL-nya saya tulisannya gitu. Ya yang perlu saya sampaikan ya. Contoh misalnya, kan kita siar SHMR kan enggak mudah teman-teman ya. Dulu siar SHMR tak mudah gitu. Sekarang saya ngajak orang SHMR THMR sangat mudah. Mereka tertarik sekali, mereka berebut mendaftar tiap hari. Ya abaikan realita nyata kayak gitu. Tapi progres berjalan teman-teman. Progres berjalan, cara-cara tuh ada aja itu ide-idenya gitu. Alhamdulillah, akhirnya kita enggak sempat kayak ke-trigger deg-degan gitu kan. Ini kan udah mendekati ya, tapi sudah ada orang yang ya, di grup itu B26. Nah Bunda Suci nanti bisa terapkan ya.
Nah, kemudian saya ada lagi nih contoh ya. Dulu penjualan bola saya hanya 150 resi gitu. Sekarang dan seterusnya penjualan dari bola saya itu 500 resi. Nah, kemarin kan hampir mencapai gitu. Ya 400 sekian gitu. Dan hari ini itu juga sama gitu. Jadi pada saat kita menulis seperti itu, otak itu seperti kayak kayak bekerja aja gitu, mencarikan cara-cara kayak gitu. Tiba-tiba saya tahu, oh iya, ini untuk bisa jual 200 bola kayak apa? Tekniknya. Saya tembus lagi ke sana, tembus lagi ke sini. Jadi kalau misalnya saya ndak balas WA teman-teman gitu ya, saya ndak offline di grup gitu ya, ndak online di grup gitu ya. Saya tuh masih masih banyak lobby teman-teman gitu ya. Nah, kemudian contoh lagi nih ya. Misalnya gini, kemarin saya siar cantik ya, siar sehat SR12 tak mudah. Banyak orang tak respon, misalnya seperti itu, tak respon dari produk ini. Sekarang dan seterusnya, mereka semua mudah closing dan pesanan berdatangan sendiri, repeat order, berdatangan ke rumahku, ke tokoku gitu. Tulis aja bunda semua, apa bisnisnya sekarang? Yang SR kayak gitu boleh gitu. Nanti sampai jam 1 kayak gitu kan. Nanti saya WA Bunda Dina gitu kan. Bunda Pita kan udah terlelap. Bun, aku belum tidur. Ya Bunda istirahat sih, istirahat gitu. Ada yang Bunda, mana Bunda Dina? Istirahat sih Bunda. Kan nggak bisa merem gitu. Tak tulis. Kemarin saya kalau setiap selesai Zoom nggak bisa tidur, melek melangit terus. Sekarang tidak gitu kan. Sekarang dan selanjutnya saya langsung merem, langsung tidur lelap gitu kan. Tulis ternyata iya teman-teman. Ternyata betul gitu, nyaman aja udah langsung plek gitu. Oh, ini ajaib banget ini gitu. Ajaib banget gitu kan. Ya Allah, saya nggak mudah bangun ini jam 3 gitu kan. Setel aja. Mulai besok dan seterusnya saya ringan bangun jam 3 gitu teman-teman. Coba yang belum ringan tahajud ya. Kayak gitu tulis. Apa aja yang tidak mudah di dalam diri kita, tulis di buku data. Nah, saat belum terrealisasi, ejek aja, masih OTW kayak gitu. Teman-teman jangan, ya Bunda Susan gimana ya ilmunya, saya kok nggak nyambung ini. Gitu kan. Kayak misalnya Bunda ini ya, Bunda ini yang tadi ini ya. Tadi ada persoalan di anak Bunda ini. Karena anak aman di sana, jangan kepikiran gitu mana Bunda ini. Ya, mohon maaf ya. Nah, Bunda ini saat anak di sana ya, masih belum pulang, Bunda bahagia aja. Kok gitu. Nah, nanti situasi anak itu akan mengikuti dari pikiran Bunda. Tapi kalau Bunda cemas, Bunda berpikiran janu-janu, ragu, pesimis, anak kenapa ya? Anak di mana ya? Kan itu kan berarti kecemasan, itu doa. Nanti itu sampai ke anak loh. Berarti kan mendoakan tidak baik. Ya udah keren, anakku masih di suatu tempat yang sangat menyenangkan, dia kan mau hening dulu gitu. Ya aku bahagia tuh Al-Fatihah kayak gitu. Tulis. Sekarang, kemarin dan sekarang anakku belum pulang. Tapi besok dan seterusnya dekat denganku. Memeluk dengan erat padaku. Selalu dekat dan bisa mencurahkan ya apa sih isi hatinya. Nah, anak kenapa sih pergi? Mungkin belum bisa curhat. Nanti biar bisa curhat ya Bunda ya. Saya merasakan sendiri sih saat anak jauh gitu ya. Memang jarang ngomong sama saya. Nah, saya yang mendekati gitu. Dengan cara-cara saya menyelaraskan. Misalnya, oh anak kok senangnya game ya gitu kan. Saya lihat, Mas itu gamenya kayak apa sih Mas mainnya? Ya Allah keren banget ya Mas ya kayak gitu. Udah kita memberikan pujian aja gitu kan. Ya Allah keren banget ya. Tapi ya kadang kita tuh harus sayang ya sama mata kita gitu kan. Jadi kita itu harusnya beri rehat sama mata, jangan terus diproses sama game gitu. Nanti anak justru manut gitu. Nah, anak misalnya nih belum patuh nih sama kita gitu ya. Untuk penulisan buku pakai tanggal. Oh oke. Ya, Bunda Yanti boleh pakai tanggal. Kayak saya misalnya gini, tanggal 25 Juni di atasnya. Gitu ya. Ditulis di paling atas, ya. Berapa buku data ditulis. Rasa hari itu yang tidak nyaman, kemudian pengennya apa, tulis hari itu. Gitu ya. Saya malah berusahanya tiap hari gitu. Apa yang tidak nyaman jadi selesai. Gitu ya. Oke. Lalu keren lagi buku syukur. Ya.
buku syukur ini adalah buku keajaiban. Ya, buku keajaiban, menulis keajaiban yang terjadi. Misalnya kayak kemarin, terima kasih ya Allah, alhamdulillah orang itu sudah melembut menghubungi saya, bahkan bisa kerjasama kembali. Dan selanjutnya bisa lebih baik dan makin baik lagi. Dan itu kan sudah kejadian, tulis itu. Jadi buku syukur ini udah kejadian, ya. Kemudian atau misalnya ada lagi buku syukur itu ada dua macam ya. Buku syukur itu adalah keajaiban yang terjadi dan saat kita beramal apa yang sudah kita lakukan, gitu. Karena apa? Untuk bisa menggali kembali diri kita itu senang, senang beramal soleh. Ini tabungan kebaikan kita, gitu, ya. Misalnya, terima kasih ya Allah yang Maha Baik, hari ini Engkau ringankan tanganku untuk bisa membantu. Nah, yang Jumat ya, misalnya Jumat Peduli, MR Box gitu. Terima kasih ya Allah, hari ini telah Engkau ringankan tanganku mengambil uang di dompet untuk iuran 17-an, untuk iuran anak yatim kayak kemarin ya pas ada peringatan untuk santunan anak yatim. Tulis di situ. Jadi untuk kita memudahkan ya, mau membuka, mau bisa memberi ya, kasih, maka kita mudah menerima nanti karena di dunia ini, di semesta ini ada hukum terima kasih. Kalau kita senang kasih, maka kita mudah menerima. Nah, ini kan perlu diulik nih teknik-teknik seperti ini ya. Oke, buku syukur ya ditulis ya. Jadi ini penting sekali membantu teman-teman nanti mencapai ada impian-impian LOP tidak sekedar dibayangkan. Dan di setiap tahajud itu ya, itu 20 menit dari teman-teman bangun itu sangat bagus untuk membaca afirmasinya. Ya, yang Bunda Pita share-nya pagi afirmasi yang kemarin baca. Yang dari saya baca, enggak lama kok, enggak lama. Misalnya tigaannya Bunda saya enggak mudah, udah taruh di subuh aja. Kan enggak usah harus semuanya di tahajud, gitu kan. Yang penting satu hari silakan teman-teman yang masih butuh energi besar itu kerjakan teman-teman. Karena apa? Nanti teman-teman sendiri yang beruntung karena saya sudah mengalaminya gitu. Data baik itu masuk banyak di sini, akhirnya terpancar ke proyeksi menjadi baik. Itu manfaatnya amalan seperti itu teman-teman. Ada 3A ya, ada zikir tasbih malaikat gitu kan. Itu kerjakan. Karena nanti kita sendiri nanti yang memanen energi baiknya gitu ya. Kemudian ada Bunda Vika ya, tadi pagi ya, ada sholawat munjiat rutinkan, mau 500 mau 1000, itu keren banget ya. Sholawat Al-Fatih teman-teman saat mau sending love atau mau mengirimkan doa dengan cahaya, kalau saya biasanya pakai sholawat Al-Fatih. Jadi akhirnya memancarnya itu dengan lebih lama gitu, satu orang nanti 1, 2, 3 gitu dihitung gitu kan. Nah, Fadilah Sholawat Al-Fatih itu kan dibaca setiap sholat 11 kali gitu ya. Itu kan mendatangkan rezeki, membuka peluang-peluang besar untuk teman-teman itu mendapatkan aneka keajaiban. Baca teman-teman, baca yang sholawat Al-Fatih itu sambil kita kirimkan doa terbaik untuk mereka. Nah, saat kita mengirimkan doa terbaik, muliakan dia, bahagiakan dia, berikan dia rezeki yang terbaik, berikan dia semakin naik omsetnya. Kelihatannya kita mendoakan orang lain gitu, tapi sejatinya itu adalah kickback kembali untuk kita. Karena apapun yang kita lakukan itu semua terpantul kembali untuk kita, teman-teman. Oke ya, Al-Fatih ya. Oke, sambil dikirimkan ya, kickback sending love dan kickback atau sending love ya. Kita kickback ini kan mendoakan ya, mendoakan. Nah, kemudian kirimkan cahaya agar apa? Teman-teman berlatih ya untuk memunculkan cahaya. Dulu saya pernah ya pada waktu pertama-pertama ikut ilmu-ilmu metafisik kayak gini ya, yang psikotronika dan lain-lain, itu saya dikasih amalan gitu. Dikasih amalan, Bunda kalau pas membersihkan diri gitu ya, bayangkan Bunda itu bercahaya gitu. Kali kayak gini gitu kan, terkirim gitu, ada cahayanya gitu kan. Memang benar, akhirnya kan lapang nih, tidak ada pertanyaan yang maaf ya berat gitu, tidak ada. Saat ada tumbukan langsung jawabannya ada. Oh, saya harus seperti ini. Oh, ini sebenarnya itu saya jangan seperti ini lagi, saya langkahnya ini kayak gitu teman-teman. Nanti ini membantu sekali proses Garputala teman-teman. Menghujam jiwa.